Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atika Sofia Runi absen 7, Sucialina Astadila absen 8, Deni Husnulaila absen 9, Diana Fitriani Putri absen 10, Dina Amalia absen 11, dan Faira Sabrina Majid absen 12 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 mengenai Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Perkenalkan, nama saya Sucialina Astadila, nomor absen 8. Saya akan melanjutkan presentasi dari Atika Sofia. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Saya Dini Kusnulaila akan melanjutkan presentasi dari Sucialina, tugas Bank Sentral. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengertian Bank Sentral tersebut, berikut ini adalah penjelasan tugas Bank Sentral. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk, barang, dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak BI harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah, sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lain. Saya Diana Fitriani Putri akan melanjutkan penjelasan dari Deni Husnulaila tentang tugas Bank Sentral. Tugas Bank Sentral yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini ialah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, BI harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia akan melanjutkan presentasi dari Diana Fitriani Putri. Wewenang Bank Sentral. Kewenangan membuat kebijakan moneter. BI harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, BI harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. 2. Kewenangan mengatur sistem pembayaran. BI memiliki 3 wewenang utama. Pertama, BI memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atau adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran.
Saya Faira Sabrina Majid akan melanjutkan presentasi dari Dina Amalia tentang kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. BI selaku Bank Sentral memiliki 4 wewenang utama. Pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.